Halo bro, kembali lagi dengan Imam di sini ya. Dan untuk video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau panduan bagaimana cara mengedit video dengan menggunakan software Adobe Premiere Pro. Nah, jadi untuk pertama-tama ya, kita ketika mau bikin video itu harus ditentukan dulu untuk konsepnya mau bagaimana, kemudian footage-nya apa, terus backsound-nya apa juga harus dipersiapkan semuanya. Pokoknya semakin matang perencanaan kalian maka itu akan semakin bagus ya. Oke. Dan untuk video kali ini langsung saja ya. Saya mau ngedit sebuah video vlog dan saya akan jelaskan satu persatu langkah demi langkahnya supaya nanti ini juga bisa jadi bahan tutorial begitu ya bagi yang belum pernah mengedit video dengan menggunakan software Adobe Premiere Pro. Nah, teman-teman, perlu diketahui kalau untuk video yang mau saya edit, nah itu sudah saya taruh di dalam suatu folder. Foldernya dinamai sesuai dengan judul video yang akan saya buat. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nama foldernya adalah vlog ya. Ini vlog Pantai Krapyak Pangandaran. Sebenarnya ini sudah pernah saya edit, tapi untuk yang sekarang saya mau coba edit ulang begitu supaya untuk jadi bahan tutorial gitu ya. Sebagai contoh aja gitu. Nah, ini foldernya di sini. Langsung saja kita buka software Adobe Premiere Pro-nya. Nah, sambil dibuka, saya mau cerita sedikit ya. Nggak jadi cerita deh karena udah kebuka ini. Nah, maka tampilan pertama ketika kita buka Adobe Premiere Pro akan seperti ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita buat project baru. Bahasa Inggrisnya new project gitu ya. New project atau new apa gitu, saya kurang paham juga untuk bahasanya. Kita klik saja new project ya. New project, kemudian titelnya nih. Ini nama filenya bukan nama videonya. Ini bebas, tapi saya biasanya pakai nama yang akan saya pakai sebagai judul nanti. Jadi saya untuk video ini saya kasih nama vlog Pantai Pangandaran gitu ya. Nah, untuk lokasinya, ini file ini itu akan kita taruh mana begitu ya. Nah, kita taruh browse saja langsung ke tadi folder tadi vlog Pantai Krapyak Pangandaran ya. Kita klik ini, kita pilih folder ini gitu ya. Select folder. Kemudian untuk pengaturan lain-lainnya, untuk rendernya, kalau misalkan sudah bisa pakai kuda ya pakai kudanya. Kalau misalkan masih belum ya pakai yang OpenCL gitu ya teman-teman ya. Sementara yang lain-lain ya ini nggak saya ubah-ubah sih. Biasanya saya default saja gitu, default dari Adobe-nya gitu ya. Kemudian klik OK. Nah, maka dia akan masuk ke workspace atau ruang kerja kita. Nah, di sini sebagai pengenalan ya. Yang ini adalah yang paling kiri atas. Ini nanti akan diisi dengan footage kita mentahannya. Kemudian ini untuk displaynya di sini. Nah, displaynya ada di sebelah sini. Terus yang ini nanti untuk hasil dari editan kita itu akan ambil di sini. Sementara yang bawah ini, yang panjang, ini adalah timelinenya. Nah, pertama kita import dulu tuh medianya yang akan kita edit ya. Kita klik sini aja, kemudian tekan di keyboard Ctrl plus I ya, seperti ini. Atau kalau misalkan pakai ini file, kemudian pilih import, sama aja. Atau dengan Ctrl plus I ya sama aja. Tapi saya biasa menggunakan Ctrl plus I supaya lebih cepat gitu kalau misalkan pakai shortcut. Nah, kemudian kita buka foldernya tadi, videonya udah ada di sini biasanya. Biasanya saya sudah ada di sini. Nah, ini footage-nya saya gitu ya. Nah, ini silakan dimasukkan semua. Tapi ini sebagai contoh, saya nggak akan masukkan semua, saya ambil beberapa aja. Nih. Nah, kemudian open, maka dia akan mengimport filenya. Nah, ini mungkin prosesnya agak sedikit lama ya, tergantung PC kalian juga. Semakin bagus ya, semakin cepat tentunya. Nah, ini footage-nya. Kalau misalkan diklik dia akan nampil di sini tuh. Ini sebagai preview, bahan mentah sebelum kita edit. Nah, ini bisa di play juga sebenarnya tuh. Nah, di play bisa ya. Nah, ini di footage-nya ya dari HP kalian atau dari kamera kalian gitu. Yang ini juga sama. Nah, yang langkah kedua, setelah kita tadi mengimport
footage yang mau kita edit ya. Langkah kedua kita buat sequence. Untuk membuat sequence itu banyak cara ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan file new sequence. Seperti itu, kemudian dipilih videonya, presetnya apa. Biasanya saya pakai yang SLR 1080p ya gitu ya, atau 4K gitu. Kemudian tinggal di oke saja, atau kita juga bisa seret ini salah satu file yang ada di sini, kita seret saja, tarik ke timeline sini, maka dia akan otomatis akan membuat sequence dengan namanya ini. Nah, ini terbentuk nih yang pertama. Tadi kan ini belum ada. Nah, ini sequence-nya ini. Ini kita bisa ubah namanya. Misalkan vlog Pangandaran gitu ya. Nah, dia timelinenya jadi vlog Pangandaran. Nah, untuk sequence ini sebenarnya ketika udah dibuat itu juga bisa kita ubah-ubah. Caranya kita tinggal klik di timeline ini, timeline sequence, kemudian klik sequence, kemudian ke sequence setting. Nah, di sequence setting ini kita bisa ubah nih untuk frame rate-nya berapa. Kemudian untuk frame size-nya berapa. Biasanya untuk yang Full HD itu ukurannya di 1920 kali 1080, rasionya 16:9. Biasanya untuk layar komputer ya bisa rasionya 16:9. Tapi tadi ini ada di 2520 kali 1080 atau 7:3. Jadi rasionya dia agak sedikit gepeng gitu ya. Nah, kayak di film-film di bioskop kan seperti ini, agak sedikit gepeng, memanjang gitu. Ini rasionya 7:3, atau biasanya orang menyebutnya cinematic gitu. Nah, ini silakan disesuaikan dengan footage kalian, footage-nya apa, atau dengan video kalian mau dibuat seperti apa begitu, rasionya gitu. Kalau mau yang lebih cinematic gitu ya, orang-orang biasanya pakai yang seperti ini. Atau yang format standar ya ini diganti ke Full HD standar 1920 kali 1080. Nah, gitu. Untuk time base-nya saya biasa pakai yang 30 frame per detik. Karena kenapa saya pilih pakai 30 frame? Ya karena kebiasaan saja sih. Soalnya kalau misalkan pakai 60 itu terlalu smooth gitu ya, terlalu halus. Kalau pakai 24 frame per detik itu terlalu kayak patah-patah gitu. Jadi tengah-tengahnya saya ambil yang 30 fps, 30 frame per detik. Untuk display formatnya ini di 30 fps timecode. Kenapa? Karena kalau misalkan ini pakai frames ya, maka dia akan munculnya di sini nih. Nah, ini bentuk frame yang ini. Nah, dia frame ke berapa? Ini frame ke 0, frame ke 81 ya, frame ke 347, frame ke 684. Nah, ini agak sedikit membingungkan karena kita jadi nggak tahu durasinya ini berapa sih durasinya ya kan, berapa detik, berapa menit gitu. Makanya supaya nggak bingung, saya atur di sini untuk display formatnya saya pakai yang timecode. Nah, timecode, kemudian yang lain-lain ini default saja dari sananya. Lalu untuk yang maximum render quality ini kalau misalkan ngerendernya mau yang optimal begitu ya, kalau misalkan banyak efek, banyak animasi-animasi gitu, bisa dicentang saja. Tapi karena ini nggak terlalu banyak ya, jadi dan saya juga tidak mau memberatkan kerja VGA saya, jadi saya nggak centang ini dan langsung ke ini aja. Ya defaultnya seperti ini, nggak dicentangi sebenarnya. Kita oke aja. 30 fps timecode di oke. Nah, maka dia akan jadi timeline-nya ya. Ini jadi detikan tuh, berapa detik gitu ya. Nah, ini 23 detik 24. Sorry, detik 23 24 gitu ya. 25 detik, 7 detik, 10 detik dan seterusnya. Saya pakai selalu seperti itu. Biar tahu tuh durasinya berapa menit, berapa detik gitu ya. Nah, kalau sudah ya seperti biasa kita tinggal edit saja. Nah, tinggal dimasuk-masukkan atau untuk nyari ini kita hapus dulu aja ya. Kalau misalkan kita cari ini footage yang kita ambil yang mana, misalkan yang ini nih ya, kita tinggal batasi ini mark in, tandai masuknya. Nah, misalkan sekian detik, terus mark out tadi keluarnya. Nah, ini kan jadi
dari bagian sini dan bagian sini ini yang bisa kita masukin nih. Nah, kalau misalnya kita tarik ini, nah dia akan masuk ke yang ini yang kita pilih aja nih dari sini sampai sini. Waduh, tadi kita diubah lagi. Nah, sequence settingnya 30. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan kita tarik ininya aja, maka dia akan ambil suaranya aja. Nah, ini untuk gambarnya. Nanti kan timelinenya kan di sini ya. Play. Yang ini adalah suaranya ketinggalan tuh. Kalau misalkan kita mau, misalkan di sini nih, kita ambil sini, tandai mau ambil audio dan juga visualnya, gambar dan juga suaranya. Ya kita tinggal klik ini. Nah, maka otomatis tuh gambar sama suaranya dia ikut masuk semuanya. Gitu. Oke. Ya kan? Nah, kalau misalkan kita tarik ininya saja ya dia akan suaranya saja, gambarnya saja. Kalau ini berarti suaranya saja. Ini gambarnya, ini suaranya belakangan. Kayak gitu, teman-teman. Terus apa lagi? Tinggal dipilih-pilih aja sih. Ya, dipilih gitu kan. Tarik semuanya. Misalnya ini terasa kepanjangan, kita bisa potong. Potong timeline, bukan timeline, potong gambar ini misalkan ya. Hapusnya tinggal di delete aja, di block, di delete gitu ya. Kita mau misalkan ini mau dipotong, kita bisa pakai namanya ini gambar silet razor tool ya. Di sini potong, nah, maka dia akan terpotong. Atau biasanya saya pakai shortcut Ctrl K, diklik dulu yang mau kita potong, kemudian kita di keyboardnya ketikkan Ctrl K. Nah, dia akan terpotong tuh. Saya biasanya pakai itu supaya lebih cepat gitu ya. Kalau misalkan mau pakai razor tool kan tinggal dua langkah tuh, kita cara klik razor toolnya, kemudian arahin ininya mau dipotong di mana gitu. Ya sebenarnya selera sih, kebiasaan kalian lebih suka pakai yang mana. Kalau untuk potong seperti itu, kepotong lagi. Nah, kemudian tinggal dimasukkan saja. Potong biasanya apa? Oh ya, untuk duplikat. Nah, misalkan ini ya. Ini mau diduplikat di copy gitu. Tinggal klik file yang mau diduplikat, footage yang mau diduplikat. Di keyboard ketik alternatif ALT itu ya, diklik, diketik, ditahan. Kemudian footage-nya kita tarik. Nah, dia akan terduplikat. Ke samping, ke atas juga bisa. Tuh. Itu duplikat. Gitu. Kalau mau di undo ya tinggal di Ctrl Z aja, simpan Ctrl S. Pokoknya biasakan pakai shortcut yang ada di YouTube itu. Kok di YouTube, di keyboard itu jadi akan lebih mempercepat kerja kalian. Dibiasakan pakai shortcut ya. Nah, apalagi copy. Oh ya, kalau misalkan ini footage-nya kurang. Kalau footage-nya kurang gimana, Bang? Nah, kalau misalkan sound effect-nya kurang gimana? Ya kita tinggal import lagi. Masuk ke sini, ke proyek, kemudian Ctrl I. Nah, kita tinggal masukkan lagi apa yang kurang gitu. Misalkan backsoundnya, misalnya backsoundnya belum ada, ya kita cari backsoundnya. Misalkan ini, open aja. Nah, untuk backsound ini seperti ini ketika diklik. Kayak gitu. Ini juga sama, mark in, mark out, tarik ke dalam timeline. Gitu. Atau kalau misalkan tanpa mark in dan tanpa mark out bisa nggak? Ya bisa aja. Tanpa mark in dan tanpa mark out gitu ya. Bisa aja. Tarik aja semuanya sini. Tuh. Wow, sorry nih. Tarik aja semuanya bisa. Tuh. Bisa gampang banget pokoknya. Nah, ini saya belajarnya dari mana? Ya, saya belajar dari otodidak, coba-coba gitu. Karena kan software di komputer kan juga sebenarnya kayak si HP juga ya kan. Ketika kita sering eksplorasi, sering coba-coba, ya maka secara lambat laun itu kita akan cepat bisa juga. Kita akan bisa. Nah, contohnya seperti ini.
tarik aja. Nah, ini suara ini juga bisa kita ganti dengan lagu langsung. Tinggal timpa aja. Klik seret ke atas, dia akan menimpa. Nah, ini ada efek kontrol ya sebenarnya. Untuk footage ini, diklik efek kontrol, maka dia, nah, ada posisinya. Ini kita bisa geser-geser. Atas bawahnya, terus kanan kirinya, terus ini scale-nya, besar, kecil gitu. Seperti itu. Dan kita juga bisa pakai apa namanya? Keyframe. Nah, ini kan posisinya ini ya. Kita pasang keyframe di sini. Terus di tengah-tengah kita pasang keyframe lagi. Tapi kita mau geser itu. Nah, maka ketika ini di play, dia akan geser tuh. Tuh, dia geser ke kiri, search gitu. Itu kalau pakai keyframe. Pokoknya gampang banget sih. Pokoknya kalau misalkan ada pertanyaan ditanyakan aja. Nanti saya coba bahas satu persatu tentang mulai dari keyframe, sequence, efek-efek yang nanti kita bisa pakai banyak banget juga di sini. Mulai efek dari Lumetri Color, kemudian green screen juga nanti kita bisa pakai di sini. Ini dihapus aja keyframe-nya, kita nggak pakai. Nah, ini efeknya di sini nih. Stabilisasi juga bisa, stabilisasi pakai warp stabilizer. Untuk suaranya, suara itu juga bisa kita edit supaya lebih enak gitu ya. Untuk suara kita bisa pakai yang namanya parametric equalizer. Saya nggak macam-macam sih untuk software suara, nggak pakai Audacity atau apa gitu ya, atau Adobe Audition atau apa itu, saya juga kurang paham. Tapi untuk suara saya cukup di Adobe Premiere Pro, juga menurut saya udah cukup. Tinggal pakai parametric equalizer, taruh ke suara yang kita mau edit, nah, maka dia akan muncul di sini, tinggal diedit aja. Nah, kita bisa add settings equalizernya di situ. Ini masih kerekam nggak sih ya? Oh, masih kerekam. Wih, 17 menit teman-teman. Oke, biar nggak terlalu lama, kita coba export ya. Sekalian nih tutorial cara export. Cara exportnya gimana? Cara exportnya, oh ya, sekali lagi nih, ini kan udah ada backsoundnya ya. Nah, ini kalau misalkan terlalu keras, ini suaranya terlalu keras misalkan, ini kita bisa turunkan volumenya, levelnya di ini. Nah, di sini biasanya saya pakai yang minus 20. Nah, jadi lebih enak gitu ya. Nah, kemudian exportnya ya tinggal Ctrl M, atau kalau nggak Ctrl M, kita bisa ke file, kemudian export media. Nah, Ctrl M, saya bisa pakai shortcut ya, Ctrl M. Kemudian ini untuk output name-nya, ini suaranya ada di sini, filenya save ya, terus kemudian di export. Nah, ini agak lama ya karena komputer saya VGA-nya VGA kentang teman-teman, VGA kentang. Tunggu bentar lagi, gini kelar. Pokoknya gitu. Untuk teman-teman kalau misalkan mau ada yang tanya ya, tanya aja di kolom komentar di bawah itu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah diekspor udah kelar tuh, kita ke filenya tadi, vlog Pantai Karap yang Pangandaran. Terus tadi mana ya videonya, mana ya? Aduh, sorry tadi nyimpennya di mana sih? Vlog Pangandaran. Oh, videonya masih di folder itu. Tadi saya salah naruhnya. Malah di sini tadi. Ah, harusnya nggak di sini. Ini bisa kita pindah aja sih. Taruh sini. Nah, ini hasil dari editan kita tadi. Nggak diedit sih, cuman dipotong, kasih lagu. Itu aja teman-teman untuk cara ngeditnya Adobe Premiere Pro. Nah, ini sebenarnya diganti nih tadi nih. Nih, jangan di sini tapi di vlog. Nah, tinggal di save kan gitu. Tapi ini nggak akan kita ekspor lagi ya karena udah diekspor. Ini save aja.
Kayak gitu, gampang banget untuk sebagai pemula ya. Saya juga masih pemula, pokoknya cara ngeditnya kayak gitu. Dan terakhir, jangan lupa klik like jika suka dan dislike kalau nggak suka. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.